Oke, jadi kita langsung aja mulai dengan pembahasan komposisi tubuh. Saya buka dulu mana gambarnya ya. Tadi saya udah siapin gambarnya, teman-teman. Gambar komposisi tubuh. Nah, ini dia. Sebentar. Oke, nah ini teman-teman. Jadi waktu saya ikut certified dari APKI, itu salah satu topik yang dijelaskan adalah terkait komposisi tubuh. Dan alhamdulillah semakin paham bahwa yang namanya komposisi tubuh ini itu tidak lepas dari yang namanya progres perjalanan program diet kita. Ya, kita bisa katakan seseorang ideal, kita bisa katakan seseorang obesitas, sebenarnya bukan hanya dari berat badan, tapi juga bisa dari komposisi tubuhnya. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa ada yang namanya fat mass, ada yang namanya lean body mass. Ya, kalau fat mass ditambahkan dengan lean body mass, maka itu adalah berat badan kita. Sementara kalau kita bicara tentang fat mass, artinya kita hanya bicara tentang kadar lemak di tubuh kita. Dan kalau kita bicara lean body mass, maka kita bicara air, kita bicara otot, protein, kemudian ada tulang, mineral, dan lain-lain. Ya. Nah, teman-teman juga harus paham bahwa yang namanya faktor penentu komposisi tubuh itu yang paling utama adalah pola makan. Ya jelas, karena kita bicara tentang otot dan lemak. Di sini kita bicara jaringan otot dan jaringan lemak, teman-teman ya. Karena ada hal di luar sana yang bilang bahwa otot yang kita lemak yang kita makan akan berubah jadi otot. It's totally wrong ya. Jadi itu keliru. Nggak mungkin jaringan otot dan jaringan lemak itu saling bertukar, nggak mungkin ya. Jaringan otot ya jadi jaringan otot, jaringan lemak ya jaringan lemak. Nah, kalau teman-teman paham bahwa pola makan adalah faktor penentu utama dalam komposisi tubuh, maka teman-teman akan mulai membiasakan diri dengan yang namanya makronutriennya lengkap, mikronutriennya lengkap. Jadi bukan hanya sekedar turun berat badan, tapi teman-teman nggak punya pemahaman bahwa apa yang teman-teman makan tuh gimana sih komposisinya dan segala macam. Kemudian yang kedua adalah aktivitas fisik. Mau tidak mau, suka atau tidak suka teman-teman. Kalaupun teman-teman bilang nggak ada waktu buat berolahraga, in the end of the day, teman-teman akan disuruh olahraga juga. Oleh dokter misalnya, atau oleh fisioterapi teman-teman misalnya. Kalau teman-teman bilang kok saya udah ini ya ngerasain back pain, nyeri punggung dan segala macamnya, pasti teman-teman akan disuruh olahraga. Daripada teman-teman disuruh olahraga sama dokter, sama fisioterapi, sama orang yang kompeten di bidang, yang mending sekarang teman-teman mulailah berolahraga. Dan so far olahraga tuh nggak ada yang bilang harus A, B, C, D, E gitu teman-teman. Disarankan memang iya. Ambil contoh, kalau lari disarankan punya sepatu lari, karena memang ada sepatu khusus lari. Kemudian kalau mau gym dan segala macamnya ada sepatu khususnya. Nah, tapi itu tidak harus. Maksudnya di sini adalah teman-teman yang penting gerak aja dulu, olahraga aja dulu. Nanti ke depannya teman-teman bisa, kalau udah mulai terbiasa, udah mulai habit dan segala macamnya, teman-teman baru mulai upgrade dan segala macam. Karena saya punya teman, ini lucu nih teman-teman ya. Ini fakta, cerita asli. Ya, saya punya teman belum mau ikut kelas diet saya, belum mau. Jadi dia mau coba sendiri dan segala macam. It's okay, no problem gitu kan. Tapi pada satu titik di hari Senin kalau nggak salah, hari Senin kemarin, dia tanya, dia udah daftar gym, dia udah bajunya udah sesuai dengan, terus dia beli sepatu, terus dia udah nyewa PT, terus dia udah beli whey protein segala macam gitu kan. Terus dia bilang, Di kok nggak ada perubahan sih, ininya apa yang salah ya? Terus saya tanya, satu, pola makannya gimana? Udah fokus dengan protein belum? Karena dia mau naikin berat badan yang namanya massa otot. Proteinnya udah cukup belum?
Hah, protein? Memang harus proteinnya dari whey. Nah, whey protein itu adalah salah satu suplemen atau penambah di luar makanan asupan protein yang lain. Jadi nggak serta-merta beli whey protein terus. Bim, salah Bim. Jebret. Ototnya gede. Terus yang kedua saya tanya, pola tidur gimana? Aduh, pola tidur masih sering nongkrong, segala macam. Tidurnya malam, balik rumah kadang bisa tidur jam 1, jam 2. Udah. Dari 2 faktor itu aja udah kejawab. Karena kita tuh kadang lebih memikirkan hal-hal yang rumit daripada fokus dengan hal-hal yang sederhana, teman-teman. Ya, jadi pola makan, pola tidur, terus air putih, hal-hal yang sederhana itu aja dulu yang perlu kita biasakan. Nanti baru kita mulai bertahap untuk bisa segalanya, gitu ya. Terus yang nomor 3 adalah proses penuaan. Yes, mau tidak mau, suka tidak suka, penuaan itu adalah segala sesuatu yang tidak bisa ditolak. Karena tua itu pasti, teman-teman, ya. Dan kabar baiknya adalah tua itu pasti. Kabar buruknya adalah proses penuaan itu banyak faktor yang mempengaruhi terutama metabolisme tubuh, ya. Salah satunya adalah kehilangan massa otot. Di umur 35 tahun ke atas, teman-teman akan mengalami yang namanya proses pengurangan massa otot 3% per tahun. Itu udah pasti, teman-teman. Ya, ada penelitiannya bilang bahwa 3% per tahun, sarkopenia dan segala macamnya. Tapi itu semua bisa kita mulai dengan hari ini gitu. Penuhi kebutuhan protein, kemudian tingkatkan massa otot kita sehingga nanti ketika terjadi proses penuaan itu lambat laun kita bukan bisa mencegahnya, tapi kita bisa memperpanjang. Makanya ada yang namanya life expectancy gitu kan. Rentang usia panjang usia kita gitu. Kalau tua mah udah pasti. Dan yang nomor 4 adalah kondisi kesehatan. Kenapa? Karena ada satu faktor, banyak sih faktor yang kadang nggak bisa kita kontrol, teman-teman, terutama hormon, ya. Kalau kita bicara hormon, teman-teman bisa bicara tentang autoimun, terus penyakit yang berkaitan dengan hormon itu cenderung biasanya membuat efek sampingnya adalah ke komposisi tubuh kita, ya. Teman saya bukan teman saya, Coach Citra itu kena autoimun, teman-teman, ya, penyakit autoimun hormon. Terus naik berat badan sampai berapa puluh kilo waktu itu. Ya, dan harus minum obat dan segala macamnya. Udah diet dan segala macamnya, tapi juga masih belum terlalu ada perubahan. Sampai akhirnya udah mulai sekarang membaik dan akhirnya bisa turun berat badan lagi. Tapi intinya adalah di sini yang kita harus pahami, yang namanya komposisi tubuh itu paling penting pola makan dan aktivitas fisik. Yes, oke. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, itu penting banget, teman-teman. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang komposisi tubuh, maka kita akan bicara tentang body image. Ini yang saya bilang tadi, teman-teman. Ya, body image ini akan berkaitan dengan yang namanya komposisi lemak dan komposisi otot di tubuh kita. Saya contohin yang laki-laki aja ya. Nah, kalau teman-teman bicara, biasa kan kalau teman-teman suka dengar badan kering. Badan kering itu artinya adalah komposisi ototnya lebih banyak dibanding komposisi lemaknya. Setahu saya dulu Adera itu komposisi lemak tubuhnya 5% doang, teman-teman. Ya, 5%. Ya, sekitaran segini lah. Makanya ada muncul otot-otot karena udah nggak ada lagi lemak yang menutupi di bawah kulitnya. Ya, cuma 5% doang. Apakah ini sehat? Belum tentu, teman-teman. Ya, belum tentu. Karena lemak itu juga dibutuhkan oleh tubuh. Jadi kalau misalnya terlalu sedikit juga, itu nggak baik juga buat tubuh. Ya, jadi teman-teman bisa main di kisaran 10-14% atau 15-19%. Ya, kalau udah 0,5-9%, wah itu udah
maintenance-nya lebih berat. Saya pernah tanya sama salah satu personal trainer yang ada di tempat gym saya, kalau misalnya six pack itu yang berat bukan bentuknya, teman-teman. Bukan ngebentuk six pack-nya yang berat. Yang berat itu adalah maintain-nya. Bagaimana tetap six pack sepanjang hari. Setiap hari. Setiap minggu. Kenapa? Karena six pack itu kan berkaitan dengan komposisi tubuh. Komposisi tubuh berkaitan dengan dua hal. Pola makan dan aktivitas fisik, teman-teman. Aktivitas fisik is okay, dia bisa angkat beban dan segala macam. Tapi pola makan, belum kita bicara water retention, kita belum bicara tentang makanan yang bebas lemak, kita belum bicara tentang makanan yang tinggi protein dan segala macamnya. Maintain-nya yang berat, kata dia. Jadi, so far katanya, orang-orang yang 5-9% itu kurang menikmati hidup. Katanya. Nggak tahu juga sih. Saya belum pernah ke six pack soalnya. Oke lah. Tapi ini teman-teman, dan saya juga mau kasih tahu teman-teman semua bahwa untuk mencapai 5-9% atau 10-14% ini, laki-laki jauh lebih mudah dibanding teman-teman perempuan. Kenapa? Karena komposisi tubuh laki-laki itu lebih tinggi hormon testosteronnya, lebih tinggi massa ototnya dibanding teman-teman perempuan. Teman-teman perempuan itu kadar testosteronnya rendah, kemudian estrogen dan progesteronnya tinggi hormonnya. Kemudian yang kedua adalah kadar lemaknya juga tinggi pada para perempuan, dan apalagi, dan massa ototnya juga rendah dibanding pada pria. Sehingga kalau teman-teman beranggapan dengan angkat beban teman-teman langsung bisa progres ini, transformasinya, teman-teman tidak salah, hanya saja butuh effort, butuh waktu lebih banyak. Dan nggak langsung serta-merta teman-teman angkat beban langsung jebret berotot, enggak. Butuh waktu proses. Saya ada teman-teman, salah satu coach angkat beban juga, itu udah 3 tahun, teman-teman, angkat beban. Angkat beban perempuan, 3 tahun. Tapi badannya nggak berotot seperti Coach Andri atau coach-coach yang badannya berotot gitu. Karena memang ada banyak faktor yang mempengaruhi kenapa wanita itu lebih sulit, bukan nggak bisa, lebih sulit untuk membentuk otot jadi seperti kayak teman-teman pria ini gitu. Ya. Tapi apakah jadi dilarang teman-teman perempuan untuk angkat beban? Enggak dong. Justru kalau teman-teman udah bisa dan udah mulai mau untuk angkat beban, boleh banget ya. Nggak harus di gym, teman-teman bisa di rumah, ada dumbbell, atau teman-teman bisa beli kettlebell, atau teman-teman kalau nggak mau pakai tools, teman-teman bisa pakai body weight training, squat, push up, sit up, crunch, lunges. Body weight training itu juga bisa ngebantuin teman-teman untuk meningkatin massa otot kayak gitu ya. Oke, so kita langsung aja ke artikelnya. Mana artikelnya? Ini dia. So ini artikelnya terbitan tahun 2021 Februari, teman-teman. What's the difference between weight loss and fat loss? Jadi sebenarnya apa sih bedanya antara weight loss sama fat loss? Weight loss refers to a decrease in your overall body weight from muscle, water, and fat loss. Seperti yang saya bilang tadi di awal, bahwa kalau kita bicara turun berat badan, maka kita akan bicara tentang penurunan otot, atau penurunan air, atau penurunan lemak di tubuh kita. Sementara kalau kita bicara fat loss itu lebih ke pengurangan lemak tubuh kita, dan lebih spesifik, teman-teman. Jadi kalau kita bicara fat loss, maka ya bicara tentang lemak, gitu kan. Dan biasanya ini adalah healthful goals. Jadi benar-benar target buat menuju kesehatan atau kebugaran yang lebih optimal dibanding kalau teman-teman bicara tentang turun berat badan. Dan bagaimanapun juga teman-teman, it can be difficult to know whether you are losing weight from fat or muscle. Yes, benar kan? Kalau kita bicara tools-nya adalah timbangan biasa aja, maka kita nggak pernah tahu kita itu turunnya lemak atau otot, gitu kan? Apalagi kalau misalnya kita airnya juga turun. Nah, ini kita nggak tahu caranya gimana. Kecuali teman-teman tadi
punya yang namanya body fat scale. Nah, artikel ini teman-teman menjelaskan kenapa sih fat loss itu lebih penting dibanding dengan weight loss gitu. Dan teman-teman nanti bisa tahu bahwa sebenarnya apa sih bedanya antara weight loss dan fat loss. It's common to practice to track your weight loss progress using a scale. Yes, benar kan? Teman-teman mau tidak mau ya namanya alat untuk mengukur track progres program diet kita ya timbangan gitu kan. Dan bisa jadi itu menolong. Kebanyakan timbangan itu tidak membedakan antara lemak dan otot. Ya. Dan itu adalah fakta yang memang nggak bisa dipungkiri juga gitu kan kalau kita hanya punya timbangan biasa. Dan untuk alasan itulah teman-teman, hanya melihat angka di timbangan itu nggak reliable, nggak sesuai dengan apakah progres program diet kita ini udah on track atau enggak. Karena kalau kita hanya mengandalkan timbangan aja, akan ada banyak faktor yang membuat kita merasa bahwa nggak ada perubahan sama sekali dalam progres diet kita. Dan kalau teman-teman mau bicara tentang body fat scale, maka teman-teman akan bicara tentang timbangan yang bisa melihat atau mengukur komposisi tubuh kita. Dan biasanya lebih menampilkan data yang lebih akurat dan bisa melihat bagaimana persentase otot, persentase lemak, dan masih banyak lagi komposisi tubuh di tubuh kita. Ya, body fat scale. Dan banyak mereknya, harganya juga variasi. Dan saya selalu bilang, harga nggak pernah bohong. Semakin mahal alatnya, semakin akurat datanya. Gitu. Ya. Dan you can also use skin fold calipers to estimate your body fat percentage, but this takes practice to ensure accuracy. Dulu saya punya nih teman-teman alat ini nih, tapi habis pindahan nggak tahu kemana alatnya, hilang. Dulu waktu itu saya beli di di mana tuh ya? Aduh, Bangkok, di Herbalife Bangkok. Ya, nih. Ini namanya skin fold, teman-teman. Nah, calipers. Kalau kita pakai tangan. Aduh, mana nih ya? Oh, kita segini, 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 atau segini. Biasa kita pakai ke perut, ke samping sini kan. Oh, segini nih. Nah, ini namanya skin fold calipers, teman-teman. Jadi pencet terus bisa lihat seberapa tebal. Nah, itu namanya skin fold calipers. Kalau nggak salah di e-commerce coba ada kayaknya. Ya. Dan pentingnya adalah fokus on fat loss, not weight loss. Many weight loss programs claim to help you lose weight quickly and easily. Yes, benar kan? Banyak sekali orang-orang yang bilang bahwa program A, program B, program C, sampai program Z itu bisa membantu teman-teman turun berat badan dengan cepat dan sangat mudah. Iya, sesimpel teman-teman nggak usah makan aja, teman-teman pasti turun berat badan. Atau teman-teman sekarang nih nggak tahu kenapa banyak banget yang nyobain water fasting. Oh my God. Bahaya banget, guys. Ya. Tapi itu balik lagi sih ke keputusan personal. Buat saya nggak menyarankan teman-teman water fasting. 70-80% manusia tubuhnya itu diisi oleh air. Sistem transportasinya menggunakan pembuluh darah itu 80% plasma, cairan. Nah, teman-teman bayangin kalau water fasting, nggak minum seharian, minum sehari, nggak minum 2 hari, oh my God. Water fasting biasanya normally di kalangan model, ya, terus normally juga di kalangan para boxer, terus petinju, terus pegulat. Ketika mereka mau timbang, teman-teman kalau petinju itu kan ada kelas berat, kelas batam, kelas bulu. Itu kan ada berdasarkan berat timbangan. Jadi kalau misalnya kita mau tanding nih, kita ditimbang, ternyata berat kita berlebih, nggak bisa ikut. Harus naik kelas. Nah, makanya banyak para yang petinju tuh, mereka water fasting, dehidrasi. Kadang saya pernah lihat teman-teman di salah satu
film dokumenter, ya. Jadi dia berendam di air garam supaya air di tubuhnya itu keluar dan dia jadi turun berat badannya. Hanya dalam waktu 1 jam, 2 jam turun berat badan. Terus water fasting, ya. Terus model juga sering. Bagaimana supaya kelihatan ototnya, kemudian kelihatan lebih lean, lebih ramping, itu biasanya juga ngelakuin water fasting. Nah, tapi saya nggak sarankan. Kita yang normal-normal aja lah, yang biasa-biasa aja lah. Makannya bisa 5-6 kali, gitu-gitulah kita ya, kenyang, tapi kita bisa turun berat badan segitu. Dan bagaimanapun juga, it's important to realize that a significant amount of this weight may include water and muscle loss. Yes, banyak banget yang turun berat badan, itu yang turun adalah otot dan airnya, teman-teman. Ya, losing muscle can be detrimental as a muscle is a crucial component of your overall health. Yes, benar banget, karena otot ini adalah salah satu bagian dari tubuh kita yang akhirnya nanti bisa membuat kita terus-menerus beraktivitas, teman-teman. Ya, karena kan dia menempel dengan rangka. Dan maintaining a healthy percentage of muscle has several benefits such as regulating healthy blood sugar level. Ya, kalau ototnya baik, bagus, maka level kadar gula darah kita juga normal. Kemudian maintaining healthy fat level, ya, lemak tubuh kita juga dalam kondisi normal, terutama trigliserid dan kolesterol. Kemudian controlling inflammation, ya, peradangan. Nah, peradangan ini biasanya disebabkan oleh banyaknya lemak di tubuh kita. Makanya ketika kemarin kondisi pandemi COVID-19 lagi hype-hype-nya, teman-teman, itu orang-orang yang obesitas itu lebih rentan terkena inflamasi peradangan pada saat terkena COVID. Ya, karena memang tanpa COVID pun inflamasi terjadi terus-menerus, peradangan terjadi terus-menerus di dalam sel tubuh kita ketika kita terlalu banyak menyimpan sel lemak. Ya. Several studies have linked a higher fat to muscle ratio to chronic disease like metabolic syndrome, heart disease, and diabetes. Ada banyak artikel juga yang bilang bahwa terlalu banyak lemak dibanding otot itu berpotensi untuk kita terkena sindrom metabolik, kemudian penyakit jantung, dan kita akan terkena diabetes. Ya, maintaining your muscle mass may also reduce your risk age-related muscle loss, which result in frailty and potentially disability. Ini yang saya bilang tadi di awal, bahwa setelah kita berumur 35 tahun ke atas, maka secara otomatis tubuh akan mengalami yang namanya penurunan massa otot 3% setiap tahun. Setiap kita bertambah umur, happy birthday to you, yeay. Maka saat itulah massa otot kita akan berkurang. Umur nambah, massa otot berkurang. Dan itu secara normal, teman-teman. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mengurangi dan menambah, kan? Dengan cara meningkatkan massa otot dari sekarang. The more muscle you have, the more calorie you burn at rest. Ini betul banget, teman-teman, karena kalori lebih banyak dibakar oleh otot. Lemak juga bisa bakar kalori, tapi yang lebih banyak bakar kalori adalah otot. Makanya teman-teman kita yang angkat beban, setelah mereka berolahraga angkat beban, pada saat rest itu kalori tetap terbakar, teman-teman, dibanding kalau teman-teman kardio doang. Teman-teman kardio 30 menit, 40 menit lari atau jogging, kalori terbakar, tapi hanya pada saat kardio doang. Setelah kardio, teman-teman rest, nggak ada pembakaran kalori lagi. Nah, tapi kalau di angkat beban, masih terjadi. Kenapa? Karena lebih banyak pabrik, lebih banyak energi yang dibakar. Lebih banyak otot, lebih banyak kalori yang terbakar. Dan losing weight in the form of muscle can decrease the number of calories you burn at rest, making it easier to regain any weight you lose in the form of fat. Kalau teman-teman turun berat badan, tapi yang turun adalah otot, maka teman-teman berpotensi untuk nambah atau balik lagi berat badan di awal atau lebih banyak kalau teman-teman nggak fokus dengan yang namanya otot. Lainnya itu lemak. Ya, jadi mulai sekarang teman-teman tambahkan lagi
salah satu acuannya adalah fat loss. Dan bagaimana caranya supaya kita bisa turun berat badan dengan lemak yang turun, tapi otot kita nggak turun? Maka di sini di artikel ini dibilang bahwa eat plenty of protein. Ya, teman-teman harus fokus dan lebih banyak prioritasnya ke protein. Bukan nggak makan karbohidrat, bukan nggak makan lemak, teman-teman. Keliru. Tapi teman-teman tambahkan protein. Di sisi lain, karbohidrat tetap ada, lemak tetap ada. Karena di sini dikatakan bahwa protein ini sangat penting sebagai nutrisi yang sangat penting for a variety of bodily function, buat fungsi di organ-organ tubuh kita. Buat enzim, kemudian buat energi, kemudian mengatur keseimbangan cairan, kemudian support imun, ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman bicara daya tahan tubuh, maka teman-teman bicara tentang protein. Dan masih banyak lagi fungsi-fungsi lainnya. Protein is also important for maintaining the muscle you have, supporting new muscle grow, especially when losing weight. Ya, karena akan ada banyak teman-teman nambahin otot-otot baru ketika teman-teman olahraga angkat beban. Itu penting banget. Ada satu penelitian dilakukan selama 4 minggu pada para pria yang mereka itu konsum a low calorie diet, ya, tapi proteinnya ditambah. Ternyata hasilnya adalah terjadi peningkatan, teman-teman. Jadi peningkatan massa otot dibanding teman-teman kita dibanding para peserta yang di penelitian ini yang nggak ada sama sekali makan protein sama sekali, ya. Jadi intinya adalah the study found that high intensity resistant exercise followed by high protein recovery snack made the most difference. Also, it limited the men's fat intake to create a calorie deficit and maintain their carb intake for adequate exercise fuel. Jadi kalau teman-teman bicara tentang kombinasi antara olahraga dan pola makan, maka teman-teman memang disarankan untuk mulai dengan angkat beban atau body weight training plus dikombinasikan dengan asupan protein, maka massa otot teman-teman akan nambah. Ya. Di sisi lain, teman-teman, protein dibutuhkan dan biasanya berdasarkan umur, usia, terus jenis kesehatan, kelamin, atau juga jenis olahraga yang teman-teman lakukan. Ya, kalau di Indonesia biasanya 0,75 dikali berat badan atau 1 dikali berat badan. Ya, misalnya kalau teman-teman berat badannya 60, maka 0,75 kali 60. Nah, itulah kebutuhan protein harian teman-teman. Tapi, kalau yang obesitas, itu keliru lagi. Jangan pakai rumus itu. Kalau obesitas, teman-teman bayangin, kalau obesitas 0,75 kali 100. Banyak banget protein hariannya. Jadi, caranya adalah hitung massa ototnya, habis itu kaliin 0,75 atau kaliin 1. Nah, itulah kebutuhan protein hariannya. Ya. Kalau buat naik berat badan biasanya 2 kali. 2 kali berat badannya, jadi protein hariannya seperti itu. Kayak gitu. Dan kalau teman-teman bilang bahwa protein kan bisa buat ginjal ini rusak dan segala macamnya. Yes, kalau memang ginjal teman-teman udah rusak atau teman-teman udah sakit ginjal atau ada teman-teman mengidap penyakit yang saya lupa namanya. Aduh, ya Allah. Pokoknya kalau buang air kecil proteinnya juga ikut keluar, teman-teman. Apa nama penyakitnya, lupa sih. Balik lagi ke ginjal sih. Tapi selama teman-teman ginjalnya sehat, terus kondisi tubuh teman-teman medisnya juga nggak masalah, ya udah nggak masalah juga konsumsi protein berlebih, teman-teman. Karena protein yang berlebih akan digunakan oleh tubuh, selebihnya kalau nggak dipakai lagi dibuang. Karbohidrat, lemak, nah itu. Karbohidrat berlebihan disimpan glikogen. Glikogen disimpan di hati dan di otot. Lemak berlebihan ya disimpan di jaringan lemak. Tapi kalau protein berlebihan nggak dipakai lagi, dibuang. Kemudian exercise. Nah, exercise is the most effective way to encourage fat loss rather than muscle loss. Udah banyak banget penelitian teman-teman bahwa olahraga itu penting banget, terutama buat
menjaga komposisi tubuh kita. Dan memang disarankan kalau orang Indonesia kan, kalau Kemenkes RI 150 menit per minggu atau 30 menit per hari selama 5 hari dalam 1 minggu, atau teman-teman bisa juga tambahkan dengan body weight training atau angkat beban, ya. Dan teman-teman bisa follow reduce calorie diet. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, kalau kita bicara fat loss, maka kita bicara kalori defisit. Itu penting banget, ya. Kalori defisit kadangkala diambil sepotong doang sama orang-orang di luar sana, sehingga yang mereka anggap kalori defisit itu yang penting makannya sedikit aja. Kalori defisit yang penting nggak ada karbo. Kalori defisit yang penting lemaknya nggak ada. Dan masih banyak lainnya. Padahal kalori defisit, yes, is fundamental, tapi di atasnya masih ada lagi. Ada makronutrien, ada mikronutrien, ada waktu makan, ada suplemen, dan segala macam. Ya, jadi intinya adalah the bottom line-nya, teman-teman, weight loss refers to decrease in your overall body weight, whereas fat loss refers to weight loss that occurs especially from loss in fat mass. Jadi kalau kita bicara turun berat badan, kita nggak bicara yang turun tuh apa, kecuali kita punya body fat scale. Tapi kalau kita bicara fat loss, maka kita spesifik bicara tentang lemak berlebih di tubuh kita. Ya, teman-teman bisa gunakan skin fold caliper yang tadi penjepit, bisa juga dengan body fat scale dan segala macam. Simple ways-nya adalah dengan measuring inch or centimeter loss from your waist and hips. Ini juga bisa, teman-teman, ya. Lingkar tubuh. Nih, jadi teman-teman bisa menggunakan lingkar tubuh supaya teman-teman bisa track apakah terjadi perubahan di body fat, lemak tubuh teman-teman, ya. Losing weight in the form of fat rather than muscle should be the priority given how important your fat to muscle ratio is to your overall health. Nah, tapi intinya adalah teman-teman udah mulai fokus dengan yang namanya fat loss, ya. Dan di sisi lain teman-teman tetap melakukan aktivitas fisik plus pengaturan pola makan, sehingga teman-teman bisa mendapatkan hasil yang optimal dan maksimal dalam program yang teman-teman lakukan. Karena ujung-ujungnya adalah percuma turun berat badan tapi sakit, gitu kan. Percuma turun berat badan tapi nggak enjoy, percuma turun berat badan tapi moodnya swing, uring-uringan, percuma. Karena yang kita pengen adalah kita bisa turun berat badan, kita bisa happy, kita bisa enjoy, dan kita bisa jadi lebih paham terkait konsep healthy active lifestyle-nya, gitu kan. Bahwa yang namanya turun berat badan itu bisa se-happy ini, kita bisa sebahagia ini, kita bisa seaktif ini, kita bisa jadi jauh lebih paham tentang olahraga, jauh lebih paham tentang apa yang kita makan. Yang selama ini kita kan nggak aware. Itu main makan aja. Saya ada baca satu artikel, teman-teman, yang mengatakan bahwa sebenarnya ada 2 faktor yang membuat seseorang itu jadi obesitas, ya. Di banyak faktor. Kita nggak bicara faktor internal, faktor lainnya, tapi di artikel ini menyoroti 2 faktor, teman-teman. Yang pertama adalah kemudahan. Yang kedua adalah price, harga. Itu adalah 2 hal yang membuat orang jadi berpotensi untuk berubah jadi obesitas atau berat badan. Misalnya teman-teman kerja kantoran, ya. Kalau teman-teman nyimpan di wardrobe, di rak-nya itu adalah cemilan-cemilan, ciki, nah itu coklat, nah, kemudahan, teman-teman. Atau di rumah teman-teman nyimpan di kulkas adalah makanan-makanan yang kalorinya tinggi, lemaknya tinggi, dan segala macamnya, gitu. Makanya kemudahan akses inilah yang ngebuat kita jadi lebih berpotensi untuk naik berat badan, ya. Yang tadinya kita biasanya harus jalan ke depan atau segala macam, sekarang
enak banget guys, ada transportasi dan segala macam yang membantu kita untuk saving kalori more than burn more kalori. Kayaknya males banget gitu ya. Aduh, males banget. Mau ngapa-ngapain. Waktu tuh adalah uang, CA. Jadi kalau hemat waktu kenapa enggak? Ya itu makanya kemudahan ini teman-teman. Ya. Kemudahan kita untuk mendapatkannya, kemudahan kita untuk mengaksesnya, kemudahan kita untuk memperolehnya. Karena memang balik lagi ke insting kita kan sebagai makhluk hidup, bahwa kita lagi survival mode gitu kan. Jadi lagi bertahan hidup, gimana caranya supaya bisa menghemat energi sebanyak mungkin gitu. Terus yang kedua adalah harga, teman-teman. Ya, ada di situ di datanya menarik banget. Ada banyak orang diwawancara bahwa tahu nggak sih kalau misalnya junk food ini mengandung ini, tahu nggak sih ini nih kalau misalnya bisa karsinogen, kanker. Saya tahu, saya tahu. Tapi kenapa masih murah, mudah didapat? Jadi teman-teman bayangin kombinasi murah dan mudah didapat. Itulah yang ngebuat kita jadi craving more dengan gorengan. Satu gorengan tuh pisang goreng, terus di Indonesia di dekat rumah saya sini teman-teman, depan rumah nih, bukan depan rumah, depan komplek ya, satu pisang goreng atau gorengan tuh masih jual 500 rupiah. Saya beli 5.000 udah dapat 10 gorengan teman-teman. Mudah didapat karena depan kompleks saya, murah. Wah, udah cakep itu. Nah, jadi itulah yang ngebuat kita tuh jadi lebih berpotensi untuk obesitas kayak gitu.